Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang rasio keuangan saham yang kita singkat sebagai berkas. Dan saat ini kita sudah memasuki ke bagian ke-6 ya, kalau tidak salah. Jadi di bagian sebelumnya kita belajar tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas bagian pertama, rasio profitabilitas bagian kedua. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rasio saham dan juga perbandingannya dengan laba bersih dan nilai buku. Jadi harga saham dibandingkan dengan laba bersih dan nilai bukunya ya. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel ini. Terima kasih juga sudah follow di Instagram mang_amsi dan @syariahsaham. Nah, seperti biasa dari awal serial berkas ini kita menegaskan bahwa pembahasan kali ini membahas tentang hal-hal yang fundamental ya, di mana fundamental itu berkaitan dengan nilai suatu perusahaan dilihat dari sisi fundamental ya. Yang membedakannya dengan teknikal adalah teknikal lebih ke harga, sementara fundamental lebih ke nilai perusahaan tersebut yang berdasarkan laporan keuangan dan indikator ekonomi, sementara technical analysis lebih ke pergerakan harga di pasar. Nah, sebelum ke sana juga kita mempelajari sudah beberapa hal ya. Yang pertama, laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, kita sudah membahas likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, hari ini atau video ini kita akan membahas tentang rasio harga saham yang kita bagi menjadi 4 pembahasan. Pertama ada EPS, laba bersih per saham, book value per saham, nilai buku, price to earning ratio, dan price to book value, dua rasio yang sangat populer ketika kita ingin memilih suatu saham. Kita mulai dari yang pertama adalah EPS atau EPS, earning per share. Artinya ini adalah laba bersih earning per saham. Nah, cara menghitungnya adalah laba bersih yang sudah terdistribusikan kepada pemilik induk dibagi oleh jumlah saham yang beredar. Atau dengan kata lain net income dibagi outstanding share. Contohnya 17 miliar dibagi 8,3 miliar, maka EPS-nya adalah 2,04 atau 2 gitu. Nah, kita praktekkan ke dalam saham Indonesia. Nah, seperti yang kemarin kita sudah bahas adalah saham sudah muncul. Kita bisa tahu bahwa laba bersih yang diatribusikannya itu sekitar 641 miliar dan jumlah rata-rata saham yang beredar itu semuanya ada 29,77 miliar lembar ya. Jadi 641 miliar dibagi 29,77 lembar, 77 miliar lembar maksud saya. Maka EPS-nya adalah 21,53 per saham. Dan bisa cek juga laporan keuangannya memang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, book value per share atau nilai buku per saham. Nah, kalau nilai buku per saham itu rumusnya adalah jumlah ekuitas yang teratribusikan kepada pemilik induk dibagi rata-rata jumlah saham yang beredar. Atau dengan kata lain, book value per share adalah shareholder equity dikurangi total kepentingan non pengendali atau saham preference dibagi total jumlah saham. Kita aplikasikan ke sudah muncul tadi. Delta nilai ekuitas teratribusikan SIDO per 9 bulan 2020 itu 3,3 triliun, sementara saham beredarnya 29,77 miliar. Maka nilai buku per sahamnya itu 111,01. Nilai ini nggak ada di laporan keuangan teman-teman, jadi ini harus dihitung sendiri ya, membandingkan antara jumlah saham dengan nilai ekuitas. Nah, selanjutnya ada price to earning. Nah, price to earning ratio adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham dibanding sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam periode tertentu atau dalam setahunan. Asumsinya semakin besar nilai PER, semakin mahal saham tersebut ya. Semakin besar semakin mahal, semakin kecil semakin murah. Itu asumsi umumnya. Atau secara umum atau secara kata lain, price to earning ratio adalah harga saham di pasaran dibagi dengan laba bersih per saham. Kita cek di harga terakhir kemarin sudah muncul ada di 730, sementara laba bersih per sahamnya 21,53 untuk 3 kuartal 2020. Dan jika disetahunkan dengan asumsi yang sama, maka hasilnya 28,71 rupiah.
maka pernya adalah 25,4 kali. Ya, kita bisa melihat ini mungkin sudah mahal ya. Nah, satu lagi adalah price to book value. Price to value adalah harga saham dibandingkan dengan nilai ekuitas per saham, ya, book value per share gitu. Jadi konsepnya sama dengan per tadi, semakin tinggi nilai PBV, semakin mahal harga sahamnya. Semakin rendah, semakin murah. Itu asumsi umumnya ya teman-teman. Atau dengan kata lain, price to book value rumusnya adalah market price per share atau harga pasar saham tersebut dibagi dengan nilai buku saham tersebut. Ketika kita terapkan di sudah muncul yang tadi, harga penutupannya 730 dan nilai bukunya 111, maka VB Visido-nya sudah 6,6 kali. Ini mungkin sudah dihargai mahal ya, karena sudah muncul memang salah satu perusahaan yang diminati oleh investor. Nah, sebagai bonusnya saya sebutkan atau saya cantumkan 10 saham dengan price to book value yang paling murah di antara saham-saham JI70. Kita bisa ngecek paling murah adalah BMTR 0,36 kali dari nilai buku, Salim Infomas 0,43, Surya Semesta Internusa 0,57, Taksi nih, perusahaan taksi Bluebird itu 0,59 kali. Kemudian perusahaan batubara 0,71 kali, ini BUMN Begas ya, Pegas Negara 0,86, Adikarya 0,87, WG 0,89, Weton 0,92, PTPP 0,93. Nah, kalau kita cek di sini sektornya ini adalah sektor trade, ini sektor perkebunan yang dulu ya, ini kalau kita pakai yang dulu karena sekarang berubah. Ini properti, ini infrastruktur kayaknya ya infrastruktur, ini mining, konstruksi, properti ya, properti konstruksi. Ini jangan lupa ini nomor 3 teman-teman, basic kalau beton itu, dan ini adalah konstruksi. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini kita temukan 1, 2, 3, 4 saham konstruksi, kemudian 2 saham mining ya, 4 saham konstruksi, 2 saham mining, kemudian masing-masing saham basic 1, saham transportasi atau infrastruktur 1, dan saham perkebunan 1. Itu dari price to book value yang di bawah 1. Kemudian kalau kita bicara tentang price to earning, diurutkan dari yang paling rendah dengan asumsi labanya ada laba bersih ya. Kita bisa cek di sini ada BMTR, ada JRPT, MNCN, Excel, Link, MTDL, WG, INDF, Power, WNTR. Jadi ada perusahaan media ya, nomor 9. Ini properti, ini media juga, ini infrastruktur telekomunikasi, ini media juga, yang ini juga sektor teknologi ya, yang ini konstruksi, ini consumer, ini infrastruktur, dan ini adalah trade ya. Nah, kita bisa cek beberapa nama besar di sini, ada BMTR, MCN, Excel, kemudian Indofood, dan WNTR. Jadi ini masih wajar lah HBR-nya gitu ya, di bawah 15 kali. Yang ini juga bahkan di bawah 10 kali. Ada BMTR, JRPT, MNCN, Excel, Link, itu masih di bawah 10. Asumsinya kalau di bawah 10 itu ya sahamnya masih dihargai murah gitu. Teman-teman nanti cek lagi lebih dalam tentang laporan keuangannya, prospek bisnisnya ya, jangan terhenti sekedar rasio saja. Jadi di video tentang berkas ini teman-teman belajar tentang bagaimana menghitung rasio-rasio keuangan. Nah, di video berikutnya, di video selanjutnya, doakan kita semua sehat. Kita akan belajar mengenai cara menginput data di satu file Excel supaya muncul rasio ini dengan otomatis tanpa dihitung ya. Jadi pastikan teman-teman menonton semua video tentang berkas ini, jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Cari saham yang diminati, kemudian hitung rasionya. Nah, nanti saya buatkan file Excel, kemudian di Excel tersebut teman-teman bisa input sendiri dari emiten yang diminati, kemudian nanti muncul rasio-rasio keuangan yang pernah kita pelajari dengan otomatis karena sudah teman-teman masukkan data yang dibutuhkan ya. Jadi silakan tonton dulu berkasnya semuanya sampai akhir, simak setiap video, ada 6 video. Nah, nanti bagi yang sudah menyimak 6 video, saya berikan file Excel tersebut free buat teman-teman. Syaratnya teman-teman sudah belajar semua langkah dari berkas part pertama sampai part 6 atau part ke-6 ini ya. Jadi
tetap semangat belajar meskipun pasar sedang tidak bersahabat. Mari kita tingkatkan pembelajaran kita di saham. Jangan terhenti sebatas mengetahui saham, tapi juga mempelajari saham lebih dalam supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berkah buat kita semua. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, selalu juga jaga kewarasan dan kewaraan kita. Salam investasi amanah, berkah berlimpah. Saya Maamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.